Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, Pak Burhan akan membahas untuk penilaian harian ke-1 kemarin. Baik ya, kita bahas urut dari nomor 1, tolong diperhatikan. Sekarang untuk nomor 1, pecahan di bawah ini termasuk jenis pecahan, ya ini kita baca ya, 4, 3/7. Nah, kalau seperti ini termasuk pecahan apa? Ya, betul ya, ini adalah pecahan campuran. Nah, ini cukup mudah untuk nomor 1. Kita lanjut untuk nomor 2. Baik. Pecahan 3,26 termasuk jenis pecahan apa anak-anak? Ini kalau pakai koma itu adalah ciri dari pecahan apa? Pecahan desimal, ya, betul. Ya. Oke, ini saya kira cukup mudah ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Yaitu ini ya. Pecahan 134% termasuk jenis pecahan, ini sudah jelas karena ada tandanya apa? Persen ini, maka otomatis ini adalah jenis pecahan dari pecahan persen. Seperti itu ya anak-anak. Oke, saya kira ini sudah jelas. Kita lanjut ke nomor 4. Delapan per 5 ya, pecahan di bawah ini termasuk jenis pecahan apa? 8/5. Ya, kalau ada pembilang dan penyebut, maka itu jelas adalah jenis pecahan biasa, anak-anak. Saya kira cukup jelas ya, sampai nomor 4 ini. Kita lanjut ya ke nomor 5. Bentuk pecahan persen dari pecahan di bawah ini adalah baik. Kita coret-coret, penyebutnya kita jadikan per 100 ya. Per 100. Baik, kita jadikan per 100. Kita lihat untuk 25 ya. Kita lihat di sini ya, penyebutnya 25 bisa menjadi 100. Nah, itu dikalikan 4 ya. Kalau bawah dikalikan 4, maka atas ya itu harus juga dikalikan 4. Oke ya, 4 dikalikan 4 berapa? Ya, oke, 4 dikalikan 4 16. Nah, jadi hasil akhirnya karena 16 per 100 itu adalah 16%. Seperti itu anak-anak. Jadi jawabannya yang 16%. Saya kira cukup jelas ya. Kita lanjut. Nomor 6. Bentuk pecahan persen dari 0,7. Ya, kita coret-coret di sini ya, 0,7 itu kita jadikan pecahan biasa dulu, yaitu karena ada satu angka di belakang koma, yaitu ya angka 7, maka kita hilangkan dulu komanya ya, maka 0,7 itu menjadi angka 7. Karena ada satu angka di belakang koma, maka per 10. Nah, ini sudah menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana cara mengubah menjadi persen? Maka kita jadikan per
100. Oke. Yang bawah ya kita kerjakan seperti nomor 5 tadi, 10 bisa jadi 100 itu dikali 10. Maka kalau bawah dikali 10, yang atas pun juga harus dikalikan 10. Ini kan konsep pecahan senilai ya. 7 dikali 10 yaitu 70. Ya, 70 per 100 itu adalah 70%. Ya. Maka jawabannya adalah ini 70%. Cukup jelas ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Oke, sekarang nomor 7. Bentuk pecahan desimal dari pecahan 2/5 ya, desimal. Nah, kita tahu bahwa 2/5 itu sama dengan 2 dibagi 5 ya. Kita pakai porogapet saja. 2/5 itu adalah 2 dibagi 5. Nah, 2 dibagi 5 apakah bisa? Ya, karena di sini angka yang mau dibagi lebih kecil tentu tidak bisa. Nah, maka langkahnya kita kasih 0 di sini, lalu atas muncul 0, baik, tambah 0, atas muncul 0, nah, sekarang 20 dibagi 5 adalah 4. 4 dikali 5, 20. Ya, kita kurangkan 0. Oke, hasilnya ini ya, 0,4 ya, hasilnya 0,4. Kita lanjut. Nomor 8. Bentuk pecahan desimal dari pecahan di bawah ini ya. Kita ubah dulu ini menjadi bentuk pecahan biasa ya. Depan ya kali bawah, ya ini dikali, hasilnya berapa, lalu nanti ditambah dengan atas. Depan kali bawah tambah 1 kali 2, itu 2. 2 tambah 1, yaitu 3. Per penyebut tetap 2. Oke, berarti bentuk dari 1/2 itu adalah 3/2. Karena yang ditanyakan bentuk desimal, ya maka ya kita lakukan seperti tadi, bahwa 3/2 itu sama dengan 3 dibagi 2. Lalu kita lakukan porogapit. 3 dibagi 2, 3-nya yang di dalam, 2-nya yang di luar, jangan terbalik. 3 dibagi 2 karena dia lebih besar, pasti bisa. Berapa? Betul, 1. Kemudian 1 kali 2, 2, tulis ini, kita kurangi. 3 kurangi 2, 1. Lalu, apakah ada yang diturunkan? Tidak ada, ya, karena ini diinginkan dalam bentuk pecahan desimal, ya harus kita lanjut. Kita tambahin 0 di belakangnya sini, otomatis muncul koma di atas. 10 dibagi 2, 5. Kita taruh di sini hasilnya. 5 kali 2, 10. Kita kurangkan 0. Baik, hasilnya berapa anak-anak? Nah, ini hasilnya ini. Ya, 1,5. Ini. Nah, saya kira sudah jelas itu ya. Kita lanjut. Nomor 9. Nomor 9 kita bahas pecahan yang senilai dengan 2/3 adalah, oke, pecahan senilai ya, pecahan senilai. Pecahan senilai 2/3. Oke, pecahan senilai itu bisa didapatkan dengan mengalihkan atau mengalihkan atau membagi. Ya, maaf ya.
bisa didapat dengan mengalihkan atau membagi dengan pembilang dan penyebut yang sama. Contoh, misalkan kita kalikan 2/2. Maka 2 dikali 2, 4, lalu 3 dikali 2, 6. Ada enggak di sini? Kebetulan langsung ada ya. Nah, jawabannya berarti yang B. Ya. Kebetulan langsung ada ini ya. Oke, nomor 9 B jawabannya ya. Kita lanjut. Nomor 10. Pecahan yang senilai dengan 3/9. Seperti yang Pak Guru bilang tadi, pecahan senilai itu bisa dikali ataupun dibagi ya. Kita lihat angka-angka di sini di pilihan jawabannya ini cukup kecil ya, maka bisa jadi ini dibagi ya, tidak dikali. Nah, kita bagi dengan angka yang sama. 3/3. 3 dibagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. Nah, ini jawabannya. Ya, 1/3 mana? C. Nah, sudah jelas ya, nomor 10 jawabannya C. Kita lanjut. Nomor 11. Kita baca bersama. Pecahan yang senilai dengan 10/25. 10/25. Ini kita pakai pulpen biru ya. Baik, kita lihat dulu jawabannya. Oh, kok kecil-kecil angkanya? Kemungkinan nanti dibagi ya. Karena caranya untuk mencari pecahan senilai itu bisa dibagi, bisa dikali. Oke. Dibagi, oke. Ya, ini kita bagi dengan angka yang sama. Kita pilih angka yang bisa untuk membagi 10 dan 25. Berapa? Ya, 5. Ya, 5/5. 10 dibagi 5, 2. 25 dibagi 5, 5. Ya, jawabannya berarti 2/5. Mana ya? Oh, ini Pak. Ya. Oke. Sudah ya? Oke, kalau sudah lanjut. Nomor 12. Pecahan yang paling sederhana dari 12/16. Oke, pecahan paling sederhana. Kalau pecahan paling sederhana, maka harus kita bagi. Oke, harus kita bagi, boleh dibagi sedikit demi sedikit, asal dengan angka yang sama, atau kalian bisa juga membagi langsung dengan apanya? Ya, FPB dari 12 dan 16 ya. Kalau kalian bagi dengan FPB-nya nanti langsung ketemu jawabannya. Ya. Oke, boleh dibagi sedikit demi sedikit, Pak. Saya pengen membagi dengan angka yang kecil-kecil dulu, Pak. Boleh ya, 12/16 dibagi 2/2 dulu. Oh, 6/8. Masih bisa dibagi lagi enggak? Masih. Bagi lagi. 2/2. Berapa? 3/4. Hasilnya berarti 3/4. Ya. Nah, kita ubah menjadi pulpen hijau ya. Warna-warni enggak masalah, yang penting jelas ya. Cukup jelas ya penjelasan dari Pak Guru. Nah, ini misalkan tadi kalian menginginkan dengan cara yang lebih cepat ya, 12/16 kamu bagi dengan FPB-nya. FPB dari 12 sama 16 berapa? Ya, 4 gitu. Kalau dibagi dengan 4 kita lihat 12 bagi 4 3. 16 bagi 4 ya 4 ya, sama kan ketemunya ya. Ya. Sama ketemunya ini. Ketemunya sama. Sama-sama 3/4 meskipun caranya atau langkahnya berbeda. Ya. Kalau kalian mau cepat ya langsung dibagi dengan angka yang besar atau FPB-nya ya. Tapi kalau pengen sabar ya sedikit demi sedikit ya nggak masalah. Asal angka pembaginya itu harus sama, atas dan bawah ini harus sama. 2/2, 2/2 seperti itu. Lanjut ya.
Sekarang nomor 13. Oke, pecahan paling sederhana dari 14/21 ya. Sama caranya ini tadi ya. 14/21. Kita bagi dengan FPB-nya berapa? Dari 14 sama 21. Ya, atau kita cari angka yang bisa untuk membagi 14 dan 21 gitu saja ya. Gampangannya kan seperti itu. Berapa? 7 ya, betul. 14 bagi 7 itu 2, 21 bagi 7 itu 3. Ya, jawabannya berapa berarti? 2/3. Yang mana itu 2/3? Ini 2/3 itu yang C. Ya, toh? Cukup jelas ya anak-anak? Lanjut ya. Pokoknya kalau udah jelas lanjut aja. Sekarang nomor 14. Nomor 14. Pecahan paling sederhana dari 18/36. Nah, kita bagi berapa ya? FPB dari 18 sama 36. Atau angka yang bisa untuk membagi 18 dan 36. Berapa, Nana? Pak, dibagi 9 dulu aja ya. Boleh ya, tidak langsung FPB-nya boleh. Bagi 9/9. 18 dibagi 9 itu 2. 36 dibagi 9 berapa, Nana? 4. Tuh, kok masih 2/4? Ini masih bisa dibagi lagi, Pak. Bagi lagi. Ya, berapa angka yang bisa membagi 2 dan 4? 2 kan? Ya. 2/2. 2 dibagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2 ya. Jawabannya berapa? Anak-anak? 1/2. Yang mana itu? Sudah jelas kan? Sudah jelas ya? Oke, next, lanjut. Nomor 15. Oke, penjumlahan pecahan berpenyebut sama ya. Penyebutnya sudah sama. Enak ini. Kalau penyebut sama ya, 16/23 ditambah 8/23. Penyebut sudah sama, tinggal menjumlah pembilang. 16 tambah 8 24. Penyebut tetap ya, tidak ikut dijumlah kalau penyebut. Jawaban yang mana? 24/23. Oh, ini. D ya. Mudah. Lanjut ya. Mudah. Nomor 16. Oke, sekarang 3/4 dikurangi 5/8. Penyebutnya beda, Nana. Ya, kita samakan penyebutnya dulu ya dengan cara mencari apa? KPK. KPK dari 4 dan 8. Berapa? Jadi KPK-nya dari 4 dan 8. Ya, 8 itu sendiri ya. Oke, berarti penyebut kita jadikan per 8. Oke ya, seperti yang Pak Guru jelaskan, caranya adalah bawah bagi bawah kali atas. 8 dibagi 4, berapa? 2 ya. Lalu 2 dikali 3, 6. Kurangi ya, karena sini kurang, ya sini kurang. 8 bagi 8, 1 ya. Bawah bagi bawah kali atas. 8 bagi 8, 1. 1 kali 5, 5. Oke, 6 kurangi 5, 1/8. Oke, jawabannya berapa? 1/8A ya. Cukup jelas penjelasan dari Pak Bran ya. Next, kita lanjut. Nomor 17 sekarang. 5/6 ditambah 1/4. Sama dengan, nah ini kita juga cari KPK. Penyebutnya berapa? 6 sama 4. Dari 4 dan 6. Berapa? Angka yang kelipatan persekutuan terkecil dari 4 dan 6 adalah berapa, anak-anak? Ya, betul, 12. Kita jadikan per 12. Bawah bagi bawah kali atas ya. 12 dibagi 6 berapa? 2. 2 dikali 5, 10. Kita tulis. Karena ini tambah, ini juga tambah.
12 dibagi 4, 3 kali 1 ya 3. 10 tambah 3, 13 per 12. Kita cari jawabannya yang mana? Yang B. Gitu ya. Sudah jelas? Lanjut. Nomor 18. Oke. Hasil dari 1,5 ditambah 0,6. Dua pecahan ini bentuknya berbeda, Nana. Ini yang 1,5 ini pecahan campuran, yang 0,6 ini pecahan desimal. Maka langkah yang kita lakukan adalah mengubahnya sesuai dengan yang diinginkan jawaban. Jawabannya A, B, C, D ini dalam apa bentuknya? Dalam bentuk pecahan biasa. Maka kita ubah dulu. 1,5 itu kalau diubah menjadi bentuk pecahan biasa, caranya adalah ini kan dikali ya. 1 kali 2 ya, ini dikali, nanti hasilnya berapa dijumlah dengan atas. Ya, dijumlah dengan atas ini. 1 kali 2 ya 2 tambah 1 3 per penyebut tetap 2. Tambah 0,6 ya, 0,6 ya ini jadi 1,5 ini tadi menjadi 3 per 2. 0,6 ya kita tutup komanya menjadi angka 6 ya per berapa angka di belakang koma? Ada 1 angka ya, dia yang di belakang koma berarti per 10 anak-anak. Oke, sekarang kita cari KPK dari penyebutnya berapa, itu kan beda toh, 2 dan 10. 2 dan 10. Berapa ya? KPK-nya ya betul 10. Penyebut kita jadikan per 10. 10 bagi 2, 5 ya, 5 kali 3 15 kita tulis ini. Ditambah karena ini tambah ya tambah. 10 bagi 10 1 kali 6 15 tambah 6 ya 21 per 10. Mana jawabannya anak-anak? C. Nah, jelas ya? Lanjut. Nomor 19, 12,3. Ya, 12,3 ditambah. Kalau penjumlahan desimal anak-anak, maka koma harus urut ya. 1,23. Ini tambah aja 0 di belakangnya, boleh. 0 di belakang koma itu enggak ada artinya ya. Kita jumlah 3, kemudian 3 ditambah 2 ini 5, komanya tetap di sini, 2 tambah 1, 3, nah ini tetap 1, ya. Mana jawabannya? 13,53, ya ini. Cukup mudah ya. Lanjut. Nomor terakhir, nomor 20. Hasil dari 3 dikurangi 20% dalam bentuk desimal. Ini 3 ini kan kita ubah jadi bentuk desimal berapa ini? 3 ini. 3,0 ya. 20% kalau dalam bentuk desimal berapa? Kurangi 20%. Ini kan kita oret-oret di sini dulu ya. Nah, kita oret-oret di sini dulu. 20% itu kan sama dengan 20 per 100. Ya toh? Sama dengan 20 dibagi 100. 20 dibagi 100. 20 dibagi 100 bisa enggak? Enggak bisa ya, karena yang di dalam lebih kecil ini. Ya. Maka kita tambahin 0, atas muncul koma. Ya, 0, ya, atas muncul 0, ya. 200 dibagi 100 berapa? 2 ya. 2 kali 100, 200 kita taruh hasilnya di sini. Kita kurangkan berapa? 0. Oke, berarti 20% itu adalah nilainya berapa anak-anak? 20% itu nilainya adalah ini 0,2. Wah, ya kita tuliskan di sini 0,2. Nah, oke, ini sama dengan berapa kan intinya gitu ya. Maka kita lakukan coret-coret ya. Susun pendek di bawahnya sini.
menjadi 3,0 dikurangi 0,2 ya, koma harus urut. Berapa ini? 0 kurangi 2 enggak bisa ya. Maka pinjam 1 di sini ini jadi ya 10 di sini ya. Jadi pinjam 1 tinggal 2 ya. 10 kurangi 2 itu 8. Kemudian di sini tadi dipinjam 1 tinggal 2. Koma tetap tulis koma. 2 kurangi 0 ya tetap 2 ya. Oke. Jadi jawabannya adalah 2,8 ya. Kita tulis di sini. Ya. Untuk pembahasan ya, penilaian harian 1 dari Pak Burhan, saya kira cukup anak-anak ya. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan Pak Guru ini bisa membantu kalian dalam belajar ya, atau mengevaluasi apa yang masih kurang ya. Sekali lagi mudah-mudahan penjelasan dari Pak Guru ini ya, bisa menambah ya pemahaman kalian ya dalam materi kita yang sudah kita pelajari selama ini ya. Jadi anak-anak, Pak Guru berpesan di rumah ya tetap jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker ya, sering-sering cuci tangan ya, dan ataupun pakai hand sanitizer ya ketika menyentuh atau bersentuhan dengan orang lain ya, agar tubuh kita selalu sehat ya. Kalau pagi selalu ya berjemur ya, cari vitamin D, minum vitamin, makan yang bergizi, istirahat yang cukup ya. Mudah-mudahan ya kita doakan mudah-mudahan pandemi Covid ini segera berlalu ya, dan kalian bisa segera masuk ya. Jadi kita bisa berkumpul dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu guru di sekolah ya. Ya. Itu yang kita harapkan semua ya. Sekian dari Pak Burhan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.